Selamat datang kembali di modul pembelajaran perencanaan berbasis bukti untuk sektor KIA. Di sesi ketiga tadi, kita telah mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan anak di masing-masing kabupaten atau kota, serta memilih intervensi utama dengan efikasi yang baik untuk masing-masing masalah tersebut. Langkah berikutnya yaitu membuat grafik bottleneck atau grafik sumbatan untuk melihat adanya sumbatan atau hambatan untuk intervensi-intervensi yang telah kita identifikasi di sesi ketiga tadi. Ini adalah contoh grafik bottleneck untuk intervensi persalinan oleh tenaga kesehatan. Kerangka bottleneck ini sering disebut sebagai Tanahashi Framework, sesuai dengan nama penulis artikel yang pertama kali memperkenalkan kerangka kerja ini. Di grafik ini, kita bisa melihat ada 6 poin utama yang dinilai untuk menentukan ada atau tidaknya sumbatan di dalam pelaksanaan suatu intervensi. 6 poin utama ini diambil dari dimensi supply dan demand. Dari segi supply, ada 3 poin yang dilihat, yaitu supply peralatan atau komoditi, obat-obatan, kemudian sumber daya manusia, dan akses. Kemudian dari segi demand, ada 2 poin yang dilihat, yaitu pemakaian pertama atau utilisasi dan pemakaian berkelanjutan atau kontinuitas. Sedangkan dari gabungkan aspek supply dan demand, ada poin kualitas. Dari mana datangnya istilah supply dan demand ini? Supply dan demand ini merupakan konsep yang umum didengar di dunia ekonomi sebagai penawaran dan permintaan. Di ilustrasi dapat kita lihat ada penjual sayur dengan dagangannya. Ini menggambarkan supply atau penawaran. Tetapi kita lihat bahwa tidak ada pembelinya, yang berarti tidak ada demand atau permintaan. Sehingga dapat dikatakan di sini terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Di sisi supply atau penawaran atau persediaan, misalnya ada pemerintah yang menyediakan gedung puskesmas, atau polindes atau poskesdes, juga ada klinik swasta, juga ada bidang praktek swasta. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut tadi tentunya dilengkapi dengan tenaga kesehatannya. Bisa jadi ada dokternya, ada perawat, ada bidan, juga ada peralatan untuk perawatan antenatal itu sendiri. Misalnya stetoskop lenek, atau timbangan, atau tensi, dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi demand atau permintaan atau penggunaan pelayanan kesehatan, tentunya ada pasien. Dalam hal ini, dalam hal antenatal care, pasiennya itu adalah ibu-ibu yang sedang hamil. Contoh yang lain dari konsep supply dan demand ini yaitu penimbangan balita di posyandu. Dari sisi supply, ada posyandunya dan ada petugas-petugas posyandu serta peralatannya seperti timbangan, buku posyandu, dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi demand-nya atau permintaannya, ada ibu-ibu yang membawa balitanya ke posyandu. Oke, kita kembali ke grafik bottleneck dan 6 aspek yang tadi. Ada persediaan, sumber daya manusia, akses, pemakaian pertama, pemakaian berkelanjutan, dan kualitas. Nah, mengapa aspek-aspek ini yang dipilih? Jadi karena berdasarkan berbagai macam studi yang berlaku internasional, hal-hal inilah yang diperlukan untuk menyalurkan pelayanan kesehatan dan memastikan pelayanan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Kita mulai membahas aspek pertama, yaitu persediaan sumber daya. Nah, untuk menyalurkan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan persediaan obat-obatan, juga peralatan kesehatan, dan tentunya gedung atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, menilai faktor persediaan ini dapat memberikan informasi kepada kita apakah ada permasalahan kurangnya peralatan atau kurangnya obat-obatan atau mungkin kurangnya jumlah fasilitas kesehatan. Yang kedua, untuk memberikan pelayanan kesehatan memerlukan sumber daya manusia kesehatan. Bisa dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, atau untuk intervensi-intervensi yang berbasis masyarakat seperti posyandu, maka sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu kader kesehatan.
Yang ketiga, untuk menyalurkan pelayanan kesehatan, perlu untuk memberikan dan memastikan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Nah, ini dapat dalam berbagai bentuk. Salah satunya, mendekatkan fasilitas pelayanan kesehatan ke masyarakat. Contohnya, dengan adanya Poskesdes atau Polindes. Cara lain yaitu dengan memperbaiki infrastruktur jalan. Atau cara lain lagi yaitu menyediakan alat transportasi untuk mencapai fasilitas kesehatan, misalnya dengan adanya ambulan desa. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke aspek demand atau permintaan. Untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan ini bermanfaat bagi masyarakat, kita perlu memastikan bahwa masyarakat menggunakan pelayanan tersebut. Di sini kita sebut sebagai utilisasi. Sebagai contoh, untuk melihat utilisasi perawatan antenatal, kita dapat melihat kecakupan K1 atau kunjungan antenatal yang pertama. Dan untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan ini bermanfaat dalam jangka panjang, kita perlu memastikan bahwa penggunaan dari pelayanan kesehatan tersebut berjalan kontinu atau berkelanjutan dalam jangka panjang. Di sini kita sebut sebagai kontinuitas. Sebagai contoh, dalam hal perawatan antenatal, untuk melihat kontinuitasnya, kita dapat melihat kecakupan K4 atau kunjungan antenatal yang keempat. Yang terakhir, kita harus dapat menilai kualitas dari pelayanan kesehatan, baik dari sisi supply maupun demand. Keduanya harus memiliki kualitas dan mutu yang baik, supaya efektif untuk memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, setelah kita meninjau 6 unsur atau elemen penyusun grafik bottleneck, sekarang kita masuk pada langkah-langkah menyusun grafik bottleneck itu sendiri. Yang pertama yaitu menentukan intervention tracer atau intervensi perwakilan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan indikator yang digunakan untuk masing-masing elemen bottleneck yang telah kita sebutkan di atas tadi. Mengapa harus ada intervensi tracer atau perwakilan ini? Nah, kita tentu masih ingat bahwa di sesi ketiga tadi, intervensi-intervensi yang telah kita identifikasi itu sangat banyak, lebih dari 5, bahkan mungkin bisa lebih dari 10. Nah, beberapa dari intervensi tersebut seringkali memiliki sumbatan atau hambatan yang sama untuk mencapai target cakupan masing-masing. Sebagai contoh, cakupan pelayanan KB, asuhan antenatal, pemberian imunisasi dasar yang rendah, biasanya kendalanya yaitu karena tidak adanya bidan di desa atau tidak adanya tenaga di puskesmas, dan lain sebagainya. Contoh lain yaitu untuk intervensi PONET dan PONEK, pada umumnya memiliki kendala yang sama yaitu keterbatasan biaya atau keterbatasan bangunan. Peralatan, juga bisa keterbatasan SDM kesehatan yang sudah terlatih untuk PONET dan PONEK. Nah, oleh sebab itu, kita perlu membuat pengelompokan intervensi tersebut. Seperti apa pengelompokannya? Intervensi ini kita kelompokkan menjadi 3 berdasarkan mekanisme pelayanannya. Yang pertama yaitu pelayanan berbasis masyarakat berorientasi keluarga. Yang kedua yaitu pelayanan berkala berorientasi penduduk. Dan yang ketiga yaitu pelayanan klinis berorientasi individu. Maksud dari berorientasi di sini yaitu sasaran penerima layanan atau pelayanannya ini ditujukan kepada siapa? Apakah keluarga, apakah kepada penduduk, atau ke individu? Kelompok pertama yaitu pelayanan berbasis masyarakat berorientasi keluarga. Pelayanan ini umumnya dalam bentuk promosi kesehatan atau pencegahan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak memerlukan tenaga ahli. Beberapa dapat memerlukan pelatihan yang sederhana, tetapi tidak memerlukan pelatihan yang teknis atau yang rumit. Misalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader yang dilatih untuk memberikan promosi kesehatan untuk mencuci tangan sebelum makan, memberikan ASI eksklusif, dan lain sebagainya.
Kelompok kedua yaitu pelayanan berkala berorientasi penduduk. Kelompok kedua ini umumnya merupakan pelayanan preventif atau bersifat pencegahan penyakit. Bisa juga pengobatan atau kuratif dasar yang rutin dilakukan di level puskesmas atau pelayanan kesehatan primer. Dan untuk pelayanannya membutuhkan tenaga ahli, misalnya dokter, bisa jadi perawat atau bidan. Dan contoh intervensi di kelompok ini yaitu imunisasi, pelayanan antenatal, pelayanan KB, pengobatan TB DOTS, dan pengobatan malaria intermiten. Kelompok ketiga yaitu pelayanan klinis berorientasi individu. Di kelompok ini, layanan umumnya merupakan pengobatan atau kuratif, dan tentunya memerlukan tenaga ahli untuk memberikan pelayanan ini. Misalnya, penata laksanaan kehamilan dengan komplikasi, bedah sesar, dan pengobatan HIV. Sekali lagi saya tekankan mengapa kita memerlukan intervensi tracer ini. Di gambar ini dapat kita lihat karena hambatan yang sama, maka strategi yang dibutuhkan untuk memecahkannya bisa sama atau serupa. Dengan kata lain, melalui satu strategi, kita bisa menyelesaikan lebih dari satu masalah. Untuk memilih intervensi tracer atau intervensi perwakilan, ada beberapa kriteria atau persyaratan tertentu. Yang pertama yaitu termasuk dalam kebijakan saat ini, baik kebijakan nasional maupun kebijakan lokal atau di daerah masing-masing. Yang kedua, intervensi tersebut harus merupakan intervensi yang mengatasi salah satu dari penyebab kematian utama. Ketiga, intervensi tersebut dapat mewakili intervensi yang lain yang ada dalam kelompok-kelompok yang telah kita buat tadi. Dan yang keempat, tersedianya data untuk semua indikator bottleneck intervensi tersebut. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan indikator. Setelah kita memilih intervensi tracer, kita perlu menentukan apa-apa saja yang dinilai di tiap 6 elemen bottleneck tadi. Sebagai contoh, untuk asuhan antenatal yang merupakan intervensi tracer dari kelompok intervensi pelayanan berkala berorientasi penduduk. Untuk asuhan antenatal, kita perlu menilai dari sisi persediaan atau komoditi. Sumber daya apa yang diperlukan untuk menyelenggarakan asuhan antenatal tersebut? Apakah bidan kit atau persediaan reagen lab untuk pemeriksaan hemoglobin atau komoditi lainnya? Oke, kita kembali lagi ke masalah indikator. Mengapa kita perlu memilih indikator yang tepat? Jadi alasannya supaya setiap fasilitator memiliki persepsi yang sama tentang hal apa yang perlu dievaluasi di tiap kabupaten. Yang kedua, supaya fasilitator memiliki kompetensi yang sama untuk analisis bottleneck di kabupaten. Yang terakhir, supaya memudahkan kabupaten untuk memberikan data yang diperlukan. Indikator untuk intervensi apa sajakah yang perlu disusun? Misalnya dari kesehatan ibu, indikator untuk asuhan antenatal atau ANC, kemudian persalinan oleh tenaga kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan, juga persalinan di Ponet dan Ponek. Sedangkan untuk kesehatan anak, kita perlu untuk menyusun indikator untuk terapi infeksi pada anak, misalnya malaria atau pneumonia. Pemilihan penyakit dapat disesuaikan berdasarkan penyakit tertinggi di daerah masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kita perlu menyusun indikator untuk program kesehatan yang berbasis masyarakat untuk upaya preventif, contohnya imunisasi atau pemasangan kelambu berinsektisida. Dalam menyusun indikator ini, perlu kembali melihat ke-6 aspek bottleneck tadi. Ada persediaan sumber daya, staf atau sumber daya manusia, akses, utilisasi, kontinuitas, dan kualitas. Demikian sesi keempat di modul pembelajaran perencanaan berbasis bukti di sektor KIA. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Thank you.